tadi yang disampaikan Bang Andi Rahmat. Jadi sebetulnya reformasi kita itu Mainnya di jauhan, Bang Daeng, mainnya di jauhan. sadar atau tidak sadar, itu bukan kita yang kerjakan, tapi satu jadi bukti oleh orang lain. Semua kita terima jadi. Di awal-awal apa yang kita reformasi itu semua undang-undang sektor keuangan, mulai dari undang-undang tentang perbankan, undang-undang Bank Indonesia, lalu undang-undang sistem devisa bebas, lalu undang-undang tentang Kementerian tentang Keuangan Negara tahun 2002, lalu undang-undang lagi tentang utang negara, surat utang negara. Jadi semua kebijakan yang diambil di awal-awal atau semua peraturan perundangan yang dibuat di awal-awal itu untuk mengubah secara mendasar haluan kebijakan keuangan kita. Nah, secara bersamaan dilakukanlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 99 sampai dengan tahun 2002, mengubah secara mendasar seluruh strategi politik kita. Jadi sebetulnya perubahan di dalam ekonomi itu dilakukan lebih awal di dalam reformasi ini. Jadi saya ulangi lagi, perubahan yang paling awal yang dilakukan untuk menghancurkan ekonomi seperti yang kita terima sekarang itu adalah undang-undang perbankan, undang-undang Bank Indonesia, undang-undang lalu lintas devisa. Jadi apa yang disampaikan Pak Andi Rahmat tadi, saya kasih konteks sejarahnya. Kenapa ketika Presiden Prabowo memberlakukan sistem devisa terbatas tertentu selama 1 tahun membatasi lalu lintas devisa, saya kaget. Hampir tidak pernah terpikirkan hal seperti ini dapat dilakukan oleh Presiden, karena ini adalah bawaan dari undang-undang lalu lintas devisa dan itu merupakan otoritas Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter. Nah, tetapi pemerintah rupanya tidak kehilangan akal, dia memperlakukan devisa tertentu terbatas, tertentunya pada sumber daya alam, terbatasnya jangka waktunya. Sebenarnya cerdas sekali, ini pintar sekali. Dulu kita dengan teman-teman NGO selama diskusi sejak undang-undang lalu lintas devisa itu lahir tahun 1999, kita sudah pernah berpikir untuk membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Karena seperti tadi dikatakan Pak Andi Rahmat, ada eksportir hari ini melakukan ekspor sumber daya alam, tapi pada hari yang sama seluruh devisa yang dia terima tidak pernah ditempatkan di dalam ekonomi kita. Dan itu bayangkan saja, misalnya sekarang Pak ya, 1 dekade yang lalu ekspor batubara kita tidak lebih dari 300 juta ton. Hari ini ekspor batubara kita 1 miliar ton. 1 miliar ton itu kalau harga batubara di masa Covid kemarin $150 per ton sampai $300 per ton. Anggaplah kita ambil rata-rata $250 per ton. Berarti nilai ekspor batubara itu 250 miliar dolar. 250 miliar dolar kali 16.000 berapa? 100 miliar dolar aja sudah 1.650 triliun. Bayangkan 1 kali ekspor batubara itu sama dengan 1 kali cadangan devisa kita. Cadangan devisa yang dipegang BI sekarang 140 miliar dolar. 1 kali 1 tahun ekspor batubara 140 miliar dolar. Belum nikel, masih jualan belum sawit kita hasilkan 60 juta ton. Belum nikel, belum gas alam, belum emas, perak, tembaga, timah dan lain sebagainya. Di dalam hal ekspor sumber daya alam kita itu berada pada ranking 1 sampai 10 di dunia sebagai top of the top eksportir. Di batubara kita tertinggi, saingan kita Australia. Di sawit kita tertinggi, saingan kita Malaysia pada nomor 2. Di timah kita tertinggi nomor 2 sesudah Cina. Dan merusak alam. Dulu kita pernah tertinggi di dunia bersama Qatar, tapi karena Bintuni Papua mungkin nggak tahu apa yang terjadi, jadi agak menurun. Dan kalau masalah selesai, kita akan menjadi top eksportir natural gas terbesar di dunia. Jadi di dalam urusan sumber daya alam ini, saya tidak
membayangkan ya nanti kalau Pak Presiden benar-benar konsisten di dalam menjalankan kebijakan pembatasan lalu lintas devisa 1 tahun aja. Kita nggak kebayang berapa devisa kita yang akan terbentuk. Dan orang-orang arsitek keuangan tahu dengan kekuatan devisa itu dia bisa berbuat apa dalam mengatur sirkulasi uang secara nasional. Saya sering memprotes uang kartal kita itu 1.000 triliun Pak Rocky. Uang kartal itu uang logam dan uang kertas itu yang menjadi otoritas negara, ada di atas meja negara, dibuat oleh negara. Itu kalau kita bagi per kapita per tahun, itu setiap orang hanya mendapatkan Rp7.500 per hari. Kalau kita pakai indikator kemiskinan $2 purchasing power parity, $1 itu 5.000 sampai 6.000, $2 berarti 10.000, berarti kita semua itu ada poverty. Kita semua itu berada di bawah garis kemiskinan kalau dilihat purchasing powernya dari uang kartal yang ada. Artinya apa? Artinya itu uang yang beredar di bawah itu sangat sedikit, sangat terbatas. Nah, tetapi M1, M2 bentuk obligasi, surat utang, produk-produk pasar keuangan itu bisa 9.000 sampai 19.000 triliun. Artinya ekonomi ini secara eksklusif terus-menerus di atas perputaran. Karena apa? Karena sistem keuangannya karena dikunci oleh sistem keuangan semacam itu. Kenapa? Ini ceritanya panjang. Ada masalah kebijakan suku bunga untuk menandingi nilai tukar kita yang merosot dan seterusnya, akhirnya kesedot ke atas semua. Saya kasih contoh lebih sederhana, misalnya gini, bunga surat utang negara itu 7,2%, bunga SRBI sertifikat rupiah Bank Indonesia 7,1%, bunga deposito perbankan itu 5,5%. Masuk akal nggak ya? Kalau kita bicara ekonomi seperti ini, bank nasional kita lebih sibuk membeli surat berharganya BI dan surat utang negara ketimbang melakukan ekspansi ekonomi ke bawah. Jadi sekarang mungkin sekitar 2.500 triliun uang bank dibenamkan di dalam surat utang negara. Buat apa kita berekonomi semacam itu? Bank-bank memang mencatat keuntungan, tapi ekonomi kita mati. Tapi itu bukan salah pemerintah, itu sistem yang menguncikan gitu. Tidak ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan ekspansi ke bawah karena tadi ada desakan dari nilai tukar yang terus merosot. Semua seperti desainnya agar ekonomi itu eksklusif di atas. Itu ketika pemerintah melakukan pembatasan lalu lintas devisa, sebetulnya kalau ini benar-benar ditegakkan, saya tidak bisa membayangkan seperti apa nanti, betapa hebatnya ekonomi kita nanti. Yang kedua, satu lagi, secara hati-hati Prabowo ini melakukan pemotongan anggaran APBN. Sebetulnya ini Pak Rocky, ini ideologis sekali. Ketika dia melakukan pemotongan anggaran APBN atas nama efisiensi, pada saat yang sama Presiden Prabowo itu sedang menghancurkan sistem anggaran defisit yang menjadi ideologinya reformasi 98. Ngerti Bapak dia? Jadi ideologinya 98, ideologinya reformasi 98 itu adalah membangun sistem anggaran defisit. Sistem anggaran defisit itulah reformasi keuangan pemerintah supaya tercipta ketergantungan kepada utang. Nah sekarang ketika Presiden Prabowo memotong anggaran, berarti secara langsung dia mengatakan tidak ada lagi defisit. Yang ada itu pemotongan anggaran. Tetapi Sri Mulyani mungkin masih harus berjuang dengan mengatakan bahwa anggaran kita jebol.
Defisit kemarin dia pidato tapi dengan tatapan mata yang menurut saya agak kosong nih. Dia bilang anggaran kita jebol 30 triliun. Dia seperti ragu dengan omongan itu karena Presiden Prabowo mengatakan tidak jebol. Kita tidak lagi menganut anggaran defisit. Tapi Sri Mulyani ini tetap mengatakan anggaran kita jebol. Jebol itu artinya defisit, Pak. Karena dia sudah potong. Pemotongannya itu kalau 3 kali 10% atau 3 kali 30%, 3 kali 10%, maka di akhir tahun dia akan memotong anggaran 30% dari APBN sekarang. Itulah angka yang paling layak menurut Prabowo, angka efisiensi kita, angka kebocoran kita yang ditunjukkan oleh ICOR kita yang tinggi. ICOR itu adalah Incremental Capital Output Ratio, tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan ke dalam ekonomi kita itu tertinggi di ASEAN, dan data menunjukkan bahwa tingkat kebocoran kita itu 30% dari anggaran kita yang ada yang tidak bisa kembali lagi ke dalam pembentukan ekonomi. Nah, kalau ini juga terjadi, menurut saya ini hasilnya itu tidak bisa kita bayangkan nanti setelah kejadiannya baru bisa kita analisis lebih lanjut. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita secara cermat melihat apa yang dilakukan Prabowo sekarang, saya secara pribadi menilai bahwa dia mengambil keputusan yang paling penting yang mengikuti agenda ini, yang mengantitesa agenda ini, agenda liberalisasi ekonomi. Jadi ini kan lawannya, ini demokrasi ekonomi, lawannya itu liberalisasi ekonomi. Reformasi itu adalah liberalisasi ekonomi gitu loh. Jadi yang coba diantitesa oleh Pak Prabowo sekarang itu adalah menjadikan kembali ke dalam demokrasi ekonomi kita. Demokrasi ekonomi kita itu apa sih? Demokrasi ekonomi kita itu pasal 33 itu, yang tidak memisahkan antara yang sudah tidak berlaku lagi. Panjangannya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daeng. Artinya kita kembali ada harapan ya, di proses 6 bulan